Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destiana Erit Kusnani. Saya guru mata pelajaran informatika. Pada saat ini saya sebagai peserta pelatihan pembelajaran mendalam batch 1 tahap 1 Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2025. Pendekatan pembelajaran mendalam (deep learning) adalah metode yang fokus pada pemahaman konsep secara utuh, bukan sekedar menghafal, dengan menciptakan proses belajar yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Pendekatan ini berfokus pada pengembangan keterampilan berpikir tingkat tinggi, penalaran kritis, dan koneksi antar konsep untuk menghasilkan pemahaman yang tidak hanya sekedar pengumpulan informasi saja. Sebelum menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning, yang pertama adalah peran guru yang dominan. Guru memegang peran sentral sebagai penyampai informasi utama, sementara siswa lebih banyak berperan sebagai penerima pasif. Yang kedua, metode ceramah. Metode pengajaran yang paling umum digunakan adalah ceramah, di mana guru menyampaikan materi secara lisan kepada banyak siswa dalam waktu yang singkat. Ketiga, menghafal dan pengulangan. Proses pembelajaran seringkali melibatkan penghafalan materi dan pengulangan untuk menanamkan pengetahuan di benak siswa tanpa penekanan kuat pada pemahaman konsep yang mendalam. Keempat, cangkupan materi yang luas. Kurikulum cenderung mencangkup materi yang luas di berbagai mata pelajaran, namun kajiannya kurang mendalam. Kelima, evaluasi berfokus pada pengetahuan faktual. Penilaian lebih sering mengukur kemampuan siswa untuk mengingat fakta dan informasi daripada kemampuan mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam konteks nyata. Keenam, ketergantungan pada media tradisional. Media pembelajaran yang digunakan terbatas pada buku teks, papan tulis, dan alat peraga sederhana, dengan teknologi digital yang minimal atau tidak ada. Ketika seorang guru memiliki kreativitas dan inovatif, maka guru akan membuat pembelajaran menggunakan berbagai metode, teknik, dan media pembelajaran, sehingga hal tersebut akan membuat pembelajaran lebih menyenangkan, kondusif, dan bermakna. Apa saja yang perlu dipersiapkan untuk menerapkan pendekatan pembelajaran atau deep learning? Yang pertama, pemahaman mendalam tentang materi. Guru harus benar-benar menguasai materi pembelajaran, bukan hanya permukaannya. Yang kedua, rancangan pembelajaran yang berbasis proyek. Yang ketiga, fasilitator, bukan sekedar pengajar. Yang keempat, kolaborasi dengan lingkungan sekitar. Yang kelima, penguatan pendidikan karakter. 3 pilar utama kerangka pembelajaran mendalam. Yang pertama, memahami. Proses pembelajaran diawali dengan memastikan siswa benar-benar memahami materi yang diajarkan. Pemahaman ini tidak hanya melibatkan pengetahuan faktual, tetapi juga bagaimana siswa dapat mengaitkan konsep dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengaplikasi. Pemahaman yang telah diperoleh tidak berhenti di tingkat kognitif semata,
Kerangka pembelajaran mendalam menekankan pada kemampuan siswa untuk mengaplikasikan pengetahuan mereka dalam konteks nyata. Yang ketiga, merefleksi. Tahap refleksi merupakan komponen penting dalam memastikan pembelajaran yang mendalam. Dalam tahap ini, siswa diajak untuk mengevaluasi apa yang telah mereka pelajari, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta menentukan langkah selanjutnya untuk meningkatkan diri. Coba kalian perhatikan ke depan. Di situ ada tampilan gambar seperangkat alat komputer, ya. Selanjutnya ini ada gambar apa? Gambar laptop. Dan ini handphone. Sekarang coba kalian tuliskan mengapa di sekolah atau di SMP ini kalian perlu belajar informatika. Ayo, coba ditulis di buku tulis kalian. Kenapa kalian perlu belajar informatika di SMP atau di sekolah? Masuk definisi teknologi adalah alat atau proses kegiatan yang dibuat untuk mempermudah aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa saja? Ada telepon, terus ada apa lagi? Ada email, ada lagi media sosial, dan yang terakhir, dan konferensi video. Dan coba kalian tebak, yang ini apa namanya? Keyboard. Oke, selanjutnya ini apa namanya? Kita lanjut lagi. Ini apa namanya? Ayo, ini. Tuh, ini. Namanya monitor atau layar komputer. Lanjut lagi ke nih, apa namanya? Printer. Oke, perhatikan ke depan anak-anak. Setelah dibagi menjadi 3 kelompok, yang ini kelompok pertama, kelompok kedua, dan ini kelompok 3. Sekarang ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik, ya. Silakan kalian bekerja sama untuk membuat ya, nanti presentasinya ke depan, ya. Sekarang kita akan presentasikan hasil diskusi kalian ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan materi tentang informasi antara perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Sebelum perkenalan, nama saya Rizky Wijaya, di samping saya ada Indrawan Susilo. Baiklah, materi akan dibaca oleh Indrawan Susilo. Dengan menggunakan aplikasi Canva.
Jadi anak-anak, perkembangan informatika di era globalisasi saat ini sangat pesat dan terasa dampaknya di berbagai bidang. Kehidupan ya. Contohnya adalah kemudahan berkomunikasi jarak jauh melalui internet dan aplikasi chatting, serta perkembangan e-commerce yang mengubah cara berinteraksi. Selain itu, teknologi seperti kecerdasan buatan dan internet dan pembayaran digital semakin terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari. Implementasi pembelajaran melibatkan serangkaian tahapan, mulai dari kegiatan awal, kegiatan inti, hingga kegiatan penutup. Pelaksanaannya harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, seperti memulai pelajaran, mengelola kegiatan belajar mengajar, mengelola waktu siswa dan fasilitas, serta melaksanakan penilaian proses dan hasil. Implementasi yang baik tidak hanya berfokus pada guru mengajar, tetapi juga menitik beratkan pada aktivitas siswa. Guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing siswa saat mereka mengalami kesulitan. Proses ini bertujuan agar hasil belajar yang optimal tercapai sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Hasil dari implementasi ini adalah perubahan pada siswa seperti peningkatan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap. Proses ini juga bertujuan untuk mengubah perilaku siswa ke arah yang lebih positif. Implementasi yang efektif juga harus mempertimbangkan karakteristik materi pelajaran, karakteristik siswa, termasuk perbedaan individual dan teknologi yang tersedia. Guru yang kreatif adalah inspirasi, seperti lilin yang menerangi, dan senjatanya adalah inovasi untuk membangkitkan semangat belajar muridnya. Kreativitas membantu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, membuat pelajaran lebih menarik, dan membantu murid memahami materi dengan lebih mudah. Teruslah berkarya dan jangan pernah berhenti belajar, karena Anda sedang membentuk masa depan generasi penerus bangsa.